Silakan Pak Yosef Freddy, karena kita closing statement supaya besok kita bisa bangun pagi dan Iya. beraktivitas. Iya, maaf ya, silakan. Bro Gea, maaf ya. Tadi dari awal saya dari awal sih saya udah ngikuti, terganggu lagi, terputus lagi. Terus ini terakhir ini, loh kok masih ya? Tapi udah closing statement. Ya sudah, enggak apa-apa dah. Minta maaf ya Pak sama Bro Gea. Terus berkat dalam juga untuk ini SCE. Salam kenal, Bro. Salve Pak, halo, salam kenal. Salve. Sebentar, saya tanggapi si Ruth dulu Pak. Ini, ayo sampai petang bahas. Saya bahas dulu ini ya. Saya bukan pengangguran dan saya bukan orang yang berharap kepada uang perpuluhan. Sehingga saya nangkring terus dari pagi sampai sore, sampai siang lagi, sampai malam lagi. Sorry ya. Oke. Saya menghentikan ini karena saya orang yang beraktivitas, orang yang bukan pengangguran. Mohon maaf nih ya. Jadi kalau mau diskusi dengan saya, ya Bom atau siapapun, masuknya itu ketika saya sedang ya baru memulai atau pertengahan saya memulai. Ya, kalau saya diundang di sana saya nggak datang ke sana, itulah potuak di sana. Oke, silakan Pak Freddy. Ya, terima kasih Bung Gea. Gini Bung Gea, kalau saya kan enggak ngerti literatur apa dokumen-dokumen itu ya. Oke, cuma saya ingin menyampaikan logikanya aja lah, logika awam saya lah sebagai orang Katolik ya. Nah, kalau saya berpikirnya begini, cuma tradisi suci sudah pasti tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Karena apa? Karena tradisi suci itu dilakukan secara lisan, terus dilakukan terus-menerus dengan ajaran lisan, dilakukan terus-menerus. Ini Katolik atau Kristen mula-mula ini yang melakukan itu. Nah, dalam perjalanan waktunya, Alkitab itu dikanon juga oleh orang-orang Kristen atau orang-orang Katolik. Bagaimana cara berpikir kita kalau tradisi yang kita jalankan sampai abad ke-20 ini bertentangan dengan kitab yang mereka bikin sendiri gitu loh. Kan lucu nih gitu. Seperti saya bikin suatu aturan, saya mengatur keluarga saya, anak-anak, istri apa segala saya atur 1, 2, 3, 4 secara lisan. Begitu suatu saat saya bukukan, apakah saya bertentangan dengan aturan-aturan yang telah saya buat, yang saya akan tuliskan? Otomatis loh, enggak bertentangan loh, gitu loh. Kan lucu. Jadi pada intinya sudah pasti tradisi suci itu sejalan dengan Alkitab. Ada semua gitu di Alkitab. Gitu aja yang ingin saya sampaikan. Logika yang paling mudah-mudah, orang bodoh-bodoh aja lah, Bro Gea. Terima kasih ya Bro Gea. Yang lain saya rasa sudah cukup mantap Bro Gea menjelaskan dah. Terima kasih Bro Gea. Berkat dalam untuk semua. Ya. Oke, sama-sama. Pak Ivan, silakan Pak Ivan. Saya berikan waktu juga untuk Pak Ivan. Ya, halo, minta maaf saya terlempar tadi. Kenapa? Ya. Jadi ya closing statement saja ya, Bro ya. Tadi sempat saya ikuti juga live-nya Bro Katsu ya. Di antaranya tadi sempat dipaparkan tentang kriteria atau syarat pada waktu terjadi pengkanonan kitab suci ya. Nah, yang menariknya bahwa ternyata di situ ada unsur tradisi sucinya yang memang harus kita gaungkan. Dalam arti kata salah satu kriteria antara lain bahwa tulisan tersebut sudah dibacakan, sudah khotbahkan atau sudah dihomilikan di berbagai yurisdiksi ataupun kita katakan
pusat-pusat kekristenan yang pada waktu itu di Yerusalem, Antioquia, Roma, dan Alexandria. Artinya apa? Dalam tradisi suci, dalam bentuk misa, dalam bentuk liturgi, tulisan-tulisan tersebut sudah dibacakan, sudah diperdengarkan kepada jemaat. Nah, kita lihat bahwa ternyata dalam proses pengkanonan, ini tradisi suci sangat berperan sekali. Bagaimana kitab-kitab yang akan dikanon tersebut sudah digunakan, sudah menjadi bagian daripada pengajaran firman, pengajaran sabda di berbagai yurisdiksi. Sehingga jika menolak tradisi suci, secara tidak langsung sebenarnya dia menolak kitab suci itu sendiri. Nah, ini penekanan yang perlu kita gaungkan sehingga menjadi paham bahwa jangan kita lihat kitab suci yang sekarang sudah jadi satu bundal perjanjian lama dan perjanjian baru. Katakan khususnya misalnya perjanjian baru misalnya. Itu melalui berbagai zaman, berbagai generasi setelah dikanon pada abad keempat. Nah, prosesnya itu tentu melalui tradisi suci tadi itu. Jadi sekali lagi, jika menolak apalagi mentertawakan tradisi suci, sebenarnya kalian sedang mentertawakan dan menolak sola scriptura yang kalian imani itu sendiri. Mungkin demikian, Bro Gia. Salam untuk teman-teman. Salam sejahtera. Saya masih tambah closing. Nah, salah satu contoh tradisi suci adalah seperti yang tertulis di Injil Lukas ini. Coba kita baca bagian pertama dari Injil Lukas itu. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Apa artinya, Bapak Ibu? Ini namanya Lukas sedang mewawancarai, sedang mengumpulkan sebagian kecil dari tradisi para rasul itu menjadi tertulis. Dan tidak semua menjadi tertulis. Hanya sebagian saja. Ya. Oke. Di ayat 2 dikatakan, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, ini sedang mewawancara saksi mata. Injil Lukas. Artinya apa? Terkait dengan apa? Dengan tradisi suci para rasul yang dalam bahasa 2 Tesalonika disebut sebagai ini, ya. Disebut sebagai ini. Oke, coba kita lihat nih. 2 Tesalonika 2:15 dikatakan kita disuruh berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang kamu terima, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kalau memang semuanya hanya tertulis saja, maka silakan saya suruh kalian hapus kata secara lisan di situ. Biar yang ada hanya secara tertulis saja. Paham? Yang kedua, closing statement saya yang kedua. Sudah banyak orang yang sudah sadar akan kekeliruan dan kemudian mereka kembali merayakan perayaan-perayaan yang dirayakan oleh gereja Katolik. Apa itu? Nih, Bapak Ibu, kejadian yang belum lama juga. Nih, Rabu Abu dan Kamis Putih sudah dirayakan oleh sebagian gereja Protestan yang sebelum-sebelumnya kita tidak tahu sama sekali, kita tidak pernah melihat mereka merayakan Rabu Abu, Kamis Putih. Sekarang sudah banyak yang waras. Oke, itu closing statement dari saya. Bapak Ibu Saudara-saudari, besok lagi saya akan membahas video dari channel ini, dari channel Bom Bom. Kalau dia masuk, harap dari awal.
atau dari pertengahan. Setelah saya selesai menjelaskan, silakan Anda masuk. Tolong tampilkan data. Ya. Oke. Oke, saya berani dengan Anda, ya. Jadi silakan tentukan topiknya apa. Jadi berdebat itu berdebat akademik. Tentukan siapa moderatornya. Saya dan Anda bertiga di dalam room. Silakan, saya berani buka. Silakan lihat perdebatan saya dengan Protestan yang lain di channel ini. Jangan anggap saya takut dengan Anda, bom-bom. Siapa Anda? Saya nggak takut, ya. Tapi saya bukan pengangguran, maka saya tutup live saya ini karena saya sudah selesai menanggapi video kalian. Besok saya tanggapi lagi. Besok saya tanggapi lagi. Saya tidak takut. Perhatikan, saya berdebat dengan Protestan Injili, dengan Protestan GBI Agrape. Saya buka. Siapa sih yang takut? Sekarang juga saya juga berani kok. Ada-ada aja. Berani nggak open kamera. Saya ada perdebatan kok, lihat aja di YouTube ini. Saya buka kamera kok. Ya. Silakan. Kalau Anda berdebat akademik, silakan siapkan materi Anda, saya siapkan materi saya. Besok kita berdebat. Mana? Siapkan moderatornya. Moderator dari orang yang berimbang. Kalau ke channel Anda itu warung tuak. Warung tuak itu. Sekarang sampai malam. Anda kan pengangguran yang berharap dari hasil YouTube Anda dan juga dari perpuluhan. Ngapain saya ikut Anda sampai pagi? Saya seorang akademisi, bukan seperti Anda. Ya, oke? Saya justru tunggu Anda besok. Saya buat thumbnail sebentar. Oke? Saya akan tanggapi lagi bagian video dari channel Anda. Silakan besok masuk. Bisa sore, bisa malam, ya.